Purwakarta, salah satu sudut Jawa Barat yang menyimpan sejuta cerita dan keindahan di antara lembah-lembah hijau dan gunung yang menjulang. Tidak hanya menjadi saksi sejarah perjuangan, tetapi juga simbol harmoni antara tradisi dan kemajuan. Purwakarta adalah panggung di mana warisan budaya Sunda terus hidup dan terjaga dalam keseharian masyarakatnya. Namun, Purwakarta bukan hanya tentang budaya, tetapi juga harapan bagi generasi penerusnya. Di sini, pendidikan bukan hanya sekedar angka dan huruf. Pendidikan adalah nafas, jiwa yang menghubungkan masa lalu, kini, dan esok. Purwakarta percaya bahwa belajar bukan hanya di dalam tembok sekolah. Di bawah rindangnya pohon di ladang yang subur, dan di rumah yang hangat, ilmu pengetahuan tumbuh bersama nilai-nilai luhur. Di sini, anak-anak belajar tidak hanya dari buku, tetapi juga dari tanah yang mereka pijak. Purwakarta, tanah yang mendidik dengan hati, membangun dengan cinta, dan melangkah dengan harapan. Untuk mereka yang akan mewarisi dunia ini. Sobat Belajar, kali ini Lara sedang berada di Purwakarta dan akan mengajak Sobat Belajar semua untuk melihat lebih dekat kisah-kisah inspiratif, program-program inovatif, dan orang-orang hebat di balik kesuksesan di Purwakarta. Saat ini Lara sudah berada di SMP Ekologi Kahuripan Pajajaran, tempat di mana ilmu, karakter, dan cinta lingkungan bertemu. Sekolah yang menghidupkan semangat inovasi dan kearifan lokal, mencetak generasi yang tangguh, kreatif, dan peduli terhadap masa depan bumi kita. Yuk terus ikuti Laras. Halo, selamat siang Pak Sufyan. Siang, apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Bapak Gimana? boleh disapa dulu nih, Oh Sobat iya. Belajar. Boleh say halo Pak? Hai, halo. Bapak gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Gimana Bu Laras, sehat? Alhamdulillah sehat juga. Ini lagi ada kegiatan apa Pak? Oh untuk iya, ini ada siswa-siswinya? kegiatan kelas kecakapan kerajinan ya. Kali ini kita sedang membuat bongsang ya. Bongsang ini adalah kemasan dari bambu. Biasanya bisa untuk tahu. Tahu betul. Ya, kan, Pak? Ya, betul-betul. Ini untuk hasil kerajinannya sendiri biasanya didistribusikan keluar atau memang untuk di sekolah dulu saja nih Pak? Ya, untuk saat ini memang kita untuk di sekolah dulu saja. Namun nanti ke depannya kalau memang sudah standarisasinya udah bagus dan udah banyak, mungkin kita berencana untuk bisa keluar. Gitu. Yang penting melatih dulu aja. Betul, ya, betul. Nah Bapak, mungkin sekedar informasi tambahan juga untuk Sobat Belajar yang sedang menonton. Ekologi itu kan suatu ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya, betul ya Pak? Betul. Kalau konsep ekologi sendiri nih Pak yang diterapkan di sini, seperti apa yang memang digunakan dalam proses pembelajaran? Oke. Yang pertama, yang pasti pendidikan berbasis ekologi ini bagaimana kita menumbuhkan 3 nilai kesadaran. Jadi kita punya 3 core value namanya. Satu kesadaran spiritual, yang kedua kesadaran sosial, dan yang ketiganya kesadaran ekologis. Nah, pendidikan berbasis ekologi ini bagaimana kita menerapkan konsep bermitra dengan alam. Ya, bermitra dengan alam. Bagaimana alam begitu banyak menyiapkan sumber pembelajaran, menyiapkan begitu banyak media pembelajaran, dan itu dijadikan oleh kita sebagai salah satu sarana untuk melakukan pembelajaran, terutama dalam membentuk karakter anak-anak seperti itu. Dan itu salah satu konsep pendidikan ekologi yang kita terapkan seperti itu. Baik, Pak. Jadi memang untuk ekologi sendiri sudah dijadikan seperti kurikulum di sini? Betul, kita itu ada kurikulum nasional dan ada kurikulum ekologi khas sendiri. Nah, kalau gitu Pak, ada nggak sih tantangan yang memang dihadapi oleh sekolah gitu dalam mengintegrasikan kurikulum ekologi dan juga kurikulum nasionalnya? Oke, kalau tantangan tentu saja ada ya. Cuman yang pasti kami sangat bersyukur sekali bahwasanya memang kurikulum ekologi ini sangat selaras dengan apa yang ada di kebijakan kementerian. Secara nilai-nilai yang ditanamkan ya Pak? Secara nilai-nilai, secara konsep, secara struktur juga betul-betul sangat selaras sekali. Dan bahkan kita itu betul-betul mendukung
konsep kurikulum yang ada di nasional seperti itu. Jadi memang sebetulnya tantangannya tetap ada, Betul, tapi di samping itu memang banyak hal yang sebetulnya selaras. Betul, ya, betul. Untuk menerapkan nilai-nilainya kepada siswa ya Pak Betul, ya. betul. Nah dari sekolah sini sendiri Pak, gimana caranya sekolah itu mempersiapkan siswa-siswanya itu untuk bisa menghadapi tantangan global, tapi sekaligus tetap menjaga nilai-nilai lokalnya? Nah, kita kan membuat kurikulumnya, ada kurikulum khas ya. Nah, untuk menghadapi tantangan global dan tetap melestarikan nilai-nilai lokal, maka kita ada yang namanya kurikulum khas ekologi, yaitu kita ada kelas kecakapan. Ada 6 kelas kecakapan yang kita bentuk. Nah, 6 kelas kecakapan ini akan membentuk karakter anak-anak untuk dia bisa berwawasan global dan tetap membangun jati diri sebagai seorang yang lokal. Seperti jadi tetap itu. Bertanggung jawab. Betul sekali. Tetap jati diri sebagai orang-orang yang mempertahankan nilai-nilai lokal itu dipertahankan oleh kita. Tanpa keluar dari nilai-nilai dan normanya ya Pak. Betul sekali. Ada 6 kelas kecakapan. Yang pertama ada kelas kecakapan ekologi, kelas kecakapan keagamaan, kelas kecakapan kerajinan, kelas kecakapan kesenian, dan kita ada kelas kecakapan literasi, dan juga ada kelas kecakapan tata boga. Dan ke-6 kelas kecakapan ini kita setting, kita desain untuk bisa membekali mereka sebagai sebuah kecakapan abad 21. Dan mudah-mudahan nanti anak-anak di SMPN ekologi ini bisa betul-betul bersaing dan memiliki daya saing di kancah nasional maupun internasional atau global. Untuk seperti menghadapi itu. Tantangan-tantangan selanjutnya. Betul Jadi sekali. memang siswa-siswi di sini dibekali dengan berbagai macam aspek sehingga bisa menguasai semuanya ya Pak. Dengan harapannya mungkin bisa menjadi pribadi yang unggul. Betul. Seperti itu. Kalau misalnya untuk kolaborasinya Pak, dari segi kolaborasinya antara sekolah, mungkin masyarakat dan pemerintah, gimana sejauh ini dalam menjalankan visi pendidikan ekologi ini Pak? Saya sangat beruntung sekali ya, karena memang pemerintahan daerah Kabupaten Purwakarta ini sangat mendukung sekali konsep dari pendidikan ekologi ini. Dan bahkan kami di-guide atau dibimbing oleh seorang konsultan. Ada konsultan pendidikan yang khusus mendampingi kami, yaitu dari Self Learning Institute. Di sana ada beberapa orang, dalam hal ini ada Kang Rizal dan Kang Rizky yang betul-betul membimbing kami untuk terus tetap konsisten dalam menerapkan pendidikan ekologi. Terima kasih berarti untuk Kang Rizal dan Kang Rizky luar biasa. Dan juga ini untuk kepala dinasnya pun luar biasa. Seorang kepala dinas yang sangat visioner itu Pak Haji Purwanto, dan keren banget, dan beliau kemarin baru dapat penghargaan sebagai visioner kepala dinas se-Jawa Barat dari BBPMP seperti itu. Keren banget. Jadi alhamdulillah Purwakarta ini sangat luar biasa sekali, dan memang ini menjadi mimpi besar bagi kami untuk melakukan transformasi dalam dunia pendidikan. Berarti memang betul banyak sekali orang-orang yang berperan penting ya Pak dalam kemajuan pendidikan di Purwakarta ini ya. Betul. Nah mungkin Pak boleh nggak ya kita coba sambil keliling atau lihat aktivitas siswa yang ada di sebelah? Boleh. Kita ke sana ya. Kita ini kelas kecakapan keagamaan. Ayo Pak. Siap. Kita ke sana. Monggo. Halo Bapak, izin Pak ya, kita mengganggu nih, aku mau lihat aktivitas siswa-siswinya nggak Bapak? Bapak ini tadi informasinya sedang ada aktivitas untuk kecakapan apa nih Pak? Ini adalah kecakapan keagamaan. Jadi di sini sedang melakukan kegiatan mengukur arah. Oh, ini untuk tahu posisi kiblat ya Pak? Betul. Keren banget. Ini pakai apa Pak? Hanya dengan batu dan tali rapi aja? Iya, dibantu dengan kompas. Jadi kalau misalnya anak-anaknya lagi berada di luar ya Pak, misalnya lagi berpetualang gitu, terus mau melaksanakan sholat supaya tetap tahu. Betul. Menarik. Selain ini biasanya ada kegiatan apa lagi Pak? Ya, yang pasti ini adalah sebagai sebuah bentuk dari yang namanya pembelajaran yang bermakna. Kalau lihat ini kan di luar ya, dan ini betul-betul bisa membuat pembelajaran jadi lebih mengasyikan dengan praktek langsung ke lapangan kan gitu ya. Dan ini menjadi pembelajaran lebih ngena dan lebih menggembirakan, interaktif begitu. Lebih mudah diingat juga ya memang, selain dari pembelajaran yang sangat amat bermanfaat. Dari prosesnya juga anak-anak jadi lebih mudah memahami. Ya, betul sekali. Dan ini sama dengan konsep yang namanya deep learning gitu ya. Sangat pas banget gitu ya. Keren banget. Dan Pak, memang kita punya dua konsep pembelajaran yang kita munculkan ya. Selain kita juga punya model pembelajaran Pancaniti, dan kalau di ekologi itu kita ada yang namanya konsep outdoor learning activity, pembelajaran di luar.
luar kelas, outdoor, dan yang namanya pembelajaran mindfulness. Jadi itu dua proses pembelajaran yang kita kembangkan di sekolah SMP ekologi ini. Sejauh ini anak-anak bisa menerima dengan baik ya Pak untuk Alhamdulillah, metode-metode betul bisa. Mereka senang banget pokoknya, senang banget seperti itu. Nah selain dari itu Pak, aku pengen tahu nih sejauh ini pencapaian atau prestasi terbesar apa yang udah diraih oleh SMP Ekologi Kahuripan Pajajaran? Ya, untuk prestasi ini banyak banget selain prestasi akademis, non akademik dari anak-anaknya, dan yang paling menggembirakan itu kita tahun 2022 pernah meraih penghargaan sebagai implementasi pendidikan anti korupsi secara nasional dari KPK. Kita dapat juara 1, betul. Yang SMP, betul, 2022 kita dapat. Terus kita juga dapat penghargaan sekolah adiwiyata kemarin dari DLH, dan kita kemarin yang paling menggembirakan itu dari anak-anaknya juga dan gurunya. Kita dapat juara kedua lomba inovasi tingkat daerah, kita dapat juara 2, dan itu anak-anak yang melakukan inovasi dengan teh papi ini, teh pacing dan stevia. Oh, teh pacing. Ya, teh pacing dan stevia seperti itu. Dan yang selanjutnya kita juga ada prestasi yang luar biasa, bahwasanya pembelajaran di kita ini betul-betul memberikan bukti nyata bahwa kita mengalami kenaikan nilai dari rapor pendidikan. Literasi kita naik dan numerasi kita juga naik. Dan rapor pendidikan itu naik sekitar hampir kurang lebih 70% kita naik seperti itu. Dan yang selanjutnya kita juga melihat bahwa memang yang paling penting ada perubahan sikap dari anak-anak yang pastinya ya Pak, betul, itu memang yang diharapkan pada akhirnya ya untuk karakternya kelihatan, dan itu yang mungkin yang paling penting ya dalam proses pendidikan seperti itu. Keren banget, jadinya siswa-siswinya sangat amat berprestasi. Betul. Para pengajarnya juga memang benar-benar kompeten ya Pak ya. Betul. Kita boleh lihat aktivitas yang lain? Boleh, Pak? kita di sana kita ada. Oh, ada lagi di sebelah kegiatan sana. Kita membuat ekobrik. Oke, siap. Bapak monggo dilanjut lagi. Halo, nuhun Mbak Chef, sampurasun. Boleh Pak, ayo. Siap, ayo kita ke sini. Ini berarti semua lahannya juga punya sekolah ya Pak? Ya, ini semua lahan sawah, bambu, hutan bambu ini semuanya sudah dimiliki oleh sekolah seperti itu. Wah, ini akang teteh. Nah, ini kegiatan sedang ngarambet. Ngarambet. Ini tuh kan kalau misalnya informasi nih buat sobat belajar, ngarambet itu salah satu proses dalam pengolahan sawah ya Pak ya. Betul. Prosesnya panjang, ada beberapa step. Ini ada part ngarambetnya. Jadi untuk siswa-siswi di sini memang mengerjakan dari awal semuanya oleh mereka ya Pak? Betul. Dari mulai mereka benih ya, terus dari mereka tandur, mereka ngawuluku ya. Sebelum tandur itu ada ngawuluku dulu, ngebajak lah ya. Lalu ini ngerambet itu ngambilan gulmanya seperti itu. Dan nanti sampai panen dan sampai ngeheler ya. Apa ngeheler itu ya? Penggilingan padi ya, beras, jadi beras seperti itu. Mereka yang melakukan. Dari hulu sampai hilir mereka melakukan supaya mereka bisa menghargai apa arti sepiring nasi di piring mereka. Seperti itu. Kita lihat lebih dekat. Boleh silakan. Ini siswa ini yang melakukan nih. Ini anak-anak hebat. Banget ini tidak takut kotor. Ya. Kalau di kita siap kotor. Siap kotor. Karena betul anak-anaknya. Baik ya Pak ya. Betul. Seperti itu. Ya. Seperti itu ya. Dan semua ini sawah dikelola oleh anak-anak. Begitu ya. Keren, siswa-siswa di sini udah punya sawah nih, sekotak. Betul, sekotak. Yang pasti ini menjadi media pembelajaran bagi mereka seperti itu. Ayo Pak, kita lanjut kemana lagi? Siap ke mindfulness kita. Ke mindfulness. Siap. Oke. Saya sebutkan ini adalah kegiatan mindfulness di kelas kecakapan ekologi. Tapi selain di kelas kecakapan ekologi ini, mindfulness juga ini kita terapkan di pembelajaran sehari-hari. Ada kegiatan mindfulness yang kita lakukan kepada anak-anak gitu ya, setiap hari Rabu dan Kamis itu secara klasikal di lapangan. Selain itu juga guru-guru di kita itu melakukan mindfulness di sebelum pembelajaran supaya mereka berkesadaran bahwa mereka sadar bahwa mereka sedang mau belajar seperti itu. Keren banget Pak, karena
Mungkin jarang banget ya ada aktivitas semacam ini mungkin di sekolah. Betul, itu. betul. Ini inspirasinya dari mana Pak pada awal? Oke, mindfulness ini ke kami ketika berdialog dan berdiskusi dengan konsultan kami, bahwasanya memang ternyata pembelajaran di kami itu pas awal-awalnya itu memang anak-anak kurang fokus, kurang berkesadaran dalam pembelajaran. Nah, akhirnya kami berdiskusi dan akhirnya muncul satu ide dan gagasan ya dari konsultan dan kita bahwa memang perlu ada satu hal untuk mengatasi hal tersebut. Nah, maka muncul yang namanya mindfulness. Nah, di kami disebutnya dengan namanya duduk hening. Ada duduk dan hening. Duduk itu untuk memperbaiki postur tubuh kita, karena mereka akan duduk seperti itu, tulang belakang mereka akan diperbaiki secara tegak, dan hening. Nah, ini mereka untuk meningkatkan sisi spiritualitas. Dan mereka ini diatur pola napas. Jadi seperti ke arah mereka akan mengatur pernapasan. Maka di kita itu kan napas udaranya udah masuk banyak. Maka kita latih mereka untuk bisa mengatur pola napas mereka. Dan ini akan membantu bagaimana mereka akan lebih optimal dalam pembelajaran seperti itu. Kayaknya aku pun perlu nih pakai. Dan juga ya, selain memang aktivitasnya yang sangat bermanfaat banget ya Pak. Betul. Untuk tempatnya juga ini benar-benar didukung banget dengan betul, tempatnya. Betul. Coba di tengah lingkungan seperti ini gitu, tumbuhan dan lain-lain. Keren banget Pak. Jadi ini mengambil energi-energi yang dari alam gitu ya. Karena alam ini kan memberikan energi juga kepada kita. Memberikan oksigen, memberikan energi-energi positif kepada kita. Berapa lama ini biasanya Pak berlangsung? Ini biasanya kalau untuk mindfulness per sesi ya, biasanya antara 5 sampai 10 menitan. Seperti itu. Itu sudah cukup efektif untuk cukup efektif untuk mereka bisa mengatur napas mereka. Dan mereka itu kan kalau duduk itu kebanyakan anak-anak di kita kan main gadget HP gini ya. Akhirnya pada bungkuk. Akhirnya kita berusaha untuk dengan mindfulness ini, duduk hening ini, mereka dilatih untuk bisa tegak duduknya seperti itu. Banyak pokoknya manfaatnya ya Pak. Iya, ini banyak banget. Yang mendasari sehingga dilaksanakannya aktivitas ini. Betul. Oke, mungkin setelah ini kita mau lihat apa lagi? Kita akan ke Tata Boga. Oke, ayo. Siap. Oke. Bisa lanjut. Ya, terima kasih. Aduh, seru banget nih Pak, lagi menari-nari. Ini ada apa? Ini kelas kecakapan kesenian. Ini kesenian. Ya, ini sedang kita berlatih tari. Tari Manuk Dadali ini anak-anak ini senang banget nih kalau nari. Happy Pak. Dan ini laki-laki dan perempuan mereka diasah olah rasanya seperti itu. Aduh, gitu. Ini banget tuh Pak. Tuh udah luwes banget nih laki-laki. Terus selain kesenian, nah kita ada di sini Tata Boga ya. Nah di kelas kecakapan Tata Boga ini kita juga punya satu produk unggulan. Masak-masak ya Pak? Iya masak-masak, udah kecium baunya kan, wangi banget. Nah kalau di Tata Boga ini kita punya tagline, makan apa yang kau tanam, tanam apa yang kau makan. Jadi ini adalah bahan-bahannya dari kebun yang mereka rawat sendiri. Betul. Mereka. Jadi udah berasa banget itu nikmatnya. Betul. Sendiri, ya? Udah capek sendiri mereka langsung menikmati. Boleh silakan. Ayo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu izin Akang Teteh mau lihat kegiatannya boleh ya? Bapak ini Tata Boganya lagi bikin apa aja nih Pak? Mungkin dari sini dulu ya. Ini ya, ini kita sedang membuat teh papi. Teh itu yang tadi dapat juara. Ya, dapat juara 2 lomba inovasi Balit Bangda ya. Ini luar biasa, teh papi ini, pacing dan stevia. Untuk pacing itu tehnya, stevia itu untuk pemanisnya. Biasanya kalau orang yang punya penderita diabetes ya Pak ya, mungkin alternatif untuk pemanisnya bisa menggunakan daun stevia itu. Betul. Kemudian di sini ada dan ini apa, Pak? Ini sayur ya. Ini wangi banget ini dari banget tadi masalahnya Pak. Ini sayur-sayuran yang mereka tanam, mereka rawat dan sekarang mereka panen. Oh, jadi mereka yang betul. Mereka yang merawat dan mereka yang memanen, mereka memasak. Mereka juga makan seperti itu. Jadi makan apa yang kau tanam, tanam apa yang engkau makan. Seperti itu. Itu tagline-nya Sobat Belajar. Ya, seperti itu. Jadi lanjut ke sebelah sini sama ini juga ya Pak ya? Sama, hampir sama ya. Ini pakcoy, ini kangkung ya, ini kangkung sayuran.
yang ditanam juga. Iya, betul. Biasanya remaja itu nggak suka sayuran ya. Iya, di sini Akang Tetehnya suka makan Makanya sayur kita- nggak? Suka, karena kan masak sendiri ya Pak. Betul, 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 harus betul, suka, betul. harus dimakan. Kalau ini Nah, apa? ini teh kombucha. Oh, kombucha. Minuman fermentasi yang menggunakan jamur scubi dari teh manis. Ini ya hasilnya? Ya, betul. Dan ini teh kombucha menggunakan buah naga. Buah naga. Betul ya. Ini manfaatnya buat Dan apa aja nih Pak? Manfaatnya yang pasti teh fermentasi ini bagus buat pencernaan. Nah, ini bunga telang juga nih. Iya. Teh kombucha bunga telang seperti itu. Oh ini Ya. ya, larutannya ya. Betul. Nah, ini bunga telangnya, Bu. Yang ini ya? Betul, betul. Didapetinnya dari sekitar sekolah? Ya, makanya semuanya dari lingkungan sekolah kita. Masih seger-seger Seperti banget itu. ini. Ya, dan ini kita pakai jamur scubi ya. Oh, iya. Ada iya. jamur scubinya seperti itu. Nah, ini Satu satu lagi. lagi, Ini ini menarik nih, adalah Pak. Ini apa? sarbunuk ya. Produk dari sekolah kita yang sudah sepertinya udah mendunia ini kayaknya. Wah, Karena keren udah banget, banyak udah banget yang mau cicipin. Berarti ini Ya. produksi di sekolah ini bukan hanya dikonsumsi di internal Yes, aja? betul, betul. Dipasarkan keluar juga? Ya, kita dipasarkan di Mandala Karsa. Jadi ada di Purwakarta ada yang namanya Creative Hub gitu ya. Jadi satu tempat untuk memajang hasil-hasil dari produk siswa-siswi sekolah yang ada di Purwakarta. Salah satunya sarbunuk ada di sana seperti itu. Dan ini dijual. Ini kenapa bisa hype ya Pak? Nih yang sari buah ini tuh ada manfaat apa? Manfaatnya banyak banget. Yang pasti untuk hipertensi bagus. Ya, si hipertensi. Dan ini ada manis-manisnya. Kayak saya. Ini orang Purwakarta luar biasa. Iya, nih, betul, sehat-sehat ya Pak betul, ya? betul, betul, betul. Dan itu tetap tanpa pemanis, tapi ada manis-manisnya. Buahnya ya? Nah, ini buahnya yang ada di bawah ya. Di lingkungan kita ini banyak banget buat Aku kira pohonnya. ini tadi jeruk, aku nggak familiar. Ya, kayak jeruk Bali ya. Iya, Tapi kayak ini adalah berenuk seperti itu. Yang dulu dianggap tidak bisa diolah, nah sekarang bisa diolah menjadi minuman Padahal sehat. Manfaatnya banyak. Betul sekali. Nah, ini gunanya kelas kecakapan itu di sini. Seperti itu. Bisa dapat semua manfaatnya, dapat Yes. semua ilmunya, dan Yes. yang asalnya nggak tahu nih Betul. bisa dimanfaatkan sampai luar biasa. Ya, Betul, Pak, ya? betul, 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 betul. Keren. Oke, kalau gitu ada lagi Pak? Ada, Cakapannya? kita kecakapan literasi dan kita ada proses mengkompos Oke. makanan sisa Ada lagi, Pak. dari anak-anak seperti Izin itu. pamit ya Kang Tati, Siap. Ibu Mari. Hatur nuhun. Hatur nuhun. Oke, ini aktivitas mereka sudah makan tadi ya. Karena kita ada Bawa bekal masing-masing. kegiatan bakal masing-masing udah makan, dan setelah makan biasanya mereka langsung mengkompos sisa makanan yang mereka sudah makan ke tong komposter yang sudah Ada disiapkan. khusus yang Ada disiapkan. khusus. Oh, gitu. Dan ini sebagai bentuk bagaimana kita mengelola sisa dari makanan yang sudah mereka dan ini bentuk kecintaan terhadap lingkungan seperti itu. Pak, Ya. mungkin boleh, Boleh. ini nggak ya? Boleh kita lihat untuk Siap, proses boleh, komposan? boleh di luar. Ya. Yuk. Oh, itu yang udah disiapin. Ya, betul. Kita ada 3 tong komposter dan mereka akan memasukkan sisa. Dan tong komposter ini hanya untuk sampah organik. Ya, sampah-sampah organik, dan nanti ini akan menjadi tanah. Dan tanah itu akan kita gunakan kembali menjadi media tanaman untuk menanam. Jadi siklusnya seperti itu terus-terusan. Jadi Recycle ya, Pak? betul, recycle. Jadi sebenarnya kita berupaya untuk hidup berkelanjutan, begitu ya. Ini juga ada lagi. Nah, nih, ini Pak. adalah kelas kecakapan literasi. Kecakapan literasi. Ini ada bambu-bambu ini lagi. Ya, apa, ini Pak? sedang kecakapan literasi dengan materi literasi finansial. Oh gitu. Ya, jadi mereka dilatih untuk bisa cakap secara finansial, literasi finansialnya seperti itu. Oh, celengan. Celengan, betul. Aku kira bambunya apa? Iya, iya. Mungkin ini terasa. Oh, Ini ada Bu Imas sebagai guru literasi. Ya. Dan ini juga kenapa harus dengan bambu, karena kita ekologi. Iya. Seperti itu ya. Kita mengajarkan mereka bagaimana melek secara finansial, literasi finansial, dan mereka pun bisa merawat bumi seperti itu. Keren banget Pak, benar-benar Iya. diajarkan untuk menabung dengan wadah yang memang mereka buat sendiri. Betul, gitu, mereka buat dimanfaatkan sendiri. Dari lingkungan sekitar. Betul, betul, Wah, betul, keren betul. banget ini untuk kecakapan literasi. ya, Literasi, Pak, ya. betul, betul, betul. Kita lanjut kemana nih Siap Pak? ke Balai Waluya terakhir kita. Balai Waluya. Oke. Oke, ayo. Nah, ini adalah ada satu klinik hipnoterapi yang mungkin ini satu-satunya kayaknya klinik hipnoterapi yang ada di sekolah. Iya, keren Seperti banget, itu. Pak, Dan kita ini. punya terapis. Dan ini ada Balai Waluya, ini balai
balai itu ruangan ya, bangunan, dan waluya itu kesejahteraan atau keselamatan. Jadi kita di sini kesehatan yang diperhatikannya kesehatan jiwa dan raga. Jadi jiwanya itu dengan layanan bimbingan konseling, dengan terapis, dan raganya dengan ya UKS kesehatan. Terus tadi kalau aku nggak salah dengar ada tanaman-tanaman. Ya, ini banyak tanaman-tanaman obat keluarga. Betul. Jadi kita tetap basisnya ekologi seperti itu ya. Boleh lihat ke dalam? Boleh silakan. Ini sedang ada kegiatan. Assalamualaikum. Nah ini adalah Balai Waluya ya. Balai Waluya ini adalah tempat untuk membantu atau mengembangkan potensi anak-anak ya. Dan ini akan membantu anak-anak dari aspek fisik dan psikis. Oh, fisik dan psikis. Iya, berarti betul. yang ditulis oleh anak-anak ini berupa apa? Nah, ini adalah ada Bu Lena, ini guru BK di sini. Beliau sedang melakukan bimbingan ya. Bimbingan kelompok ya, Bu Lena ya, bimbingan kelompok, dan kita tuh konsepnya antara kesehatan mental atau jiwa ini disatukan kesehatan fisik di sini. Begitu. Berarti kalau untuk mentalnya dari sisi psikisnya memang ya, dari bimbingan guru BK ya, konseling. Kalau secara fisiknya tadi selain obat-obatan itu banyak ya herbal-herbalan juga. Itu ya. dari siswa-siswi berarti bisa bebas konsumsi jika memang betul. ya, Dan kita pun ada yang namanya hipnoterapi. Hipnoterapi, dan itu kita harus menggunakan ada prosedurnya ya. Jadi ketika nanti ada alih tangan kasus dari guru BK, nanti langsung bisa diterapi. Eskalasi lebih lanjut lah. Betul. Jadi alih tangan kasus. Jadi ada hipnoterapi. Nah, sobat belajar, jadi keren banget nih, siswa-siswi di sini itu memang benar-benar diperhatikan ya Pak ya. Betul. Selain dari pembekalan ilmu pengetahuannya, dari kesehatannya secara fisik, psikis, mental ya Pak ya, benar-benar dijaga dan diperhatikan oleh para pengajarnya seperti itu. Dimanfaatkan sedemikian rupa, memanfaatkan dari alam dan juga dari kapabilitas para pengajar masing-masing. Betul sekali, betul. Keren banget. Dan pendidikan itu harus holistik. Harus itu seperti itu. Siap Pak, memang sudah all in lah. Semua pasti siswa-siswi di sini terbekali secara lengkap dan menyeluruh. Betul sekali, betul. Oke Pak, kalau gitu mungkin kita lanjut aja ya, biar Bu Lena dan Akang Tetehnya bisa lanjut lagi nih. Ibu, makasih banyak ya Bu, maaf waktunya. Mari, Assalamualaikum. Kalau siswa-siswa di sini kayaknya emang nggak merasa bosan sih Pak kayaknya, karena bervariasi banget pembelajarannya. Betul. Bapak, kalau gitu aku boleh nggak ya coba ada ngobrol sama siswa buat nanya kesan mereka nih selama belajar di sini, boleh nggak? Oke, kebetulan di sini ada Bintang. Oke, silakan Bintang. Halo Bintang, salam kenal. Aku Lara. Bintang dari kelas berapa? Aku kelas 9 Kak. Kelas 9, pas banget nih, berarti udah 3 tahun belajar di sini. Bintang, kira-kira nih kegiatan pembelajaran apa yang paling Bintang suka di sekolah ini dan kenapa? Kalau buat aku sih, aku paling suka pembelajaran ekologi sama P5 ya Kak. Karena kalau di ekologi itu, di sekolah ini diajarin caranya mindfulness. Mindfulness itu biasanya kayak untuk kita memulai sebelum pembelajaran agar kita lebih sadar gitu sebelum belajar. Lebih fokus juga ya. Dan di ekologi juga kita diajarkan membumi ketuk pintu. Dimana kalau misalnya kita datang ke suatu tempat yang baru, kita disuruh untuk membumi dulu atau duduk hening. Habis itu kita disuruh untuk berinteraksi ya, betul dengan tumbuhan. Betul. Jadi memang itu salah satu mungkin adab kita juga terhadap betul. Kita ketika datang ke suatu tempat yang baru seperti itu. Nah, menurut Bintang sendiri, apa hubungannya antara pembelajaran di sekolah nih dengan pemeliharaan lingkungan atau terhadap cinta lingkungan sendiri gitu? Kalau di sekolah sendiri itu setiap harinya ada habituasi Kak, jam habituasi sendiri, di mana saat jam habituasi itu siswa-siswi harus melakukan habituasi di setiap gugusnya. Sini kan ada 4 gugus Kak, jadi per kelas dibagi di 4 gugus tersebut. Kemudian saat waktunya habituasi kita mulai dari menanam tanaman, menyiram tanaman, terus mencabuti rumput-rumput, terus kemudian kita mengasih pupuk kayak gitu. Dan di sekolah ini juga kalau belajar tidak hanya di kelas saja Kak, ada juga kita sering di luar agar kita lebih sering berinteraksi dengan alam. Jadi memang sebetulnya memang saling berhubungan ya untuk dua hal tersebut. Bintang seneng nggak proses pembelajaran kayak gini, metode pembelajaran seperti ini? Senang banget Kak, karena kalau di sini tuh jadi di sekolah di sini nggak ada bosennya, karena kita juga bisa menjelajah sekolah ini. Oke, kalau gitu Bintang terima kasih banyak ya. Semoga nanti Bintang setelah lulus dari sini bisa menjadi orang yang hebat dan bisa memanfaatkan ilmu-ilmu yang diterima. Oke, kalau gitu makasih ya. Terima kasih Bintang. Keren banget
ya Pak, dari public speakingnya pun siswa-siswa di sini memang sebenarnya udah terlatih ya Pak? Iya betul, udah dilatih terus-terusan gitu ya mereka. Oke Pak, yang terakhir nih mungkin ya, harapan Bapak sendiri selaku pengajar dan mungkin harapan-harapan dari sekolah terhadap siswa-siswa yang lulus dari sini nantinya seperti apa Pak? Oke, yang pertama yang pastinya kami sangat mengharapkan bahwa siswa-siswa kami ini memiliki 3 kesadaran ya, kesadaran spiritualnya, kesadaran sosialnya, dan kesadaran ekologisnya. Mudah-mudahan mereka meningkat gitu. Dan yang keduanya, mudah-mudahan mereka menjadi generasi pelestari bumi. Ya. Di mana mereka ketika sudah besar mereka akan mencintai buminya dan mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin yang betul-betul sangat peduli terhadap isu-isu lingkungan. Dan seperti itu. Bisa untuk menularkan praktik baiknya ya betul, Pak. dan mereka bisa menularkan praktik baiknya kepada orang-orang lain seperti itu. Pasti akan sangat bermanfaat. Ya, betul. Baik, seperti itu Pak Sofyan. Mungkin terima kasih banyak Pak hari Sama-sama, ini terima udah kasih. diajak keliling semua, ngeliat kecakapan-kecakapannya. Ini Betul. benar-benar menarik banget. Iya. Karena bisa dibilang ini SMP Ekologi Kahuripan Pajajaran salah satu sekolah yang punya banyak aktivitas semacam itu Betul, Pak. Semoga kedepannya semakin bertambah lagi, Ya, semakin memberikan banyak manfaat dan Betul. pencerahan mungkin bagi kita semua ya Betul. Pak. Terima kasih Pak, mungkin Laras Ya, izin pamit sama-sama. ya, Pak, Terima ya. kasih juga ya. Terima kasih Sudah bisa Pak. berkunjung. Sampai bertemu lagi. Ya, oke. Mari Pak. Ya, monggo. Sobat belajar, dari sebuah sekolah di tengah keindahan Purwakarta ini kita belajar bahwa pendidikan bukan hanya tentang ilmu, tetapi juga tentang meningkatkan kesadaran untuk menjaga bumi tempat kita berpijak. Semoga semangat yang ditanamkan di SMP Ekologi Kahuripan Pajajaran ini dapat menginspirasi kita semua untuk terus menjaga harmoni antara manusia, ilmu pengetahuan, dan alam. Karena di tangan mereka, masa depan yang cerah sedang dibangun.